Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari ke-13 program 30 hari 30 kisah bersama Hitam Production. Bagaimana kabar? Kulukum, kaifahal? Kalau misalnya bahasa Spanyolnya tuh, bahasa Spanyol apa kabar tuh apa sih? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo ça va? Dan sebagainya. Ya, semoga kita baik-baik saja ya. Hari ini gue akan bercerita tentang bukan perang atau apa nih ya, tapi gue akan bercerita tentang suatu peradaban di suatu negara, tentang suatu agama, yaitu salah satu negara asal pemain bola favorit gue sekarang, yaitu Mo Salah, yaitu Egypt, Mesir ya. Sebuah jejak kelahiran peradaban Islam di benua Afrika. Ya. Mesir tuh yang terkenal tuh apa sih? Piramida, Sphinx, Omar Marmush dan sebagainya ya. Tapi gue akan membahas tentang kelahiran peradaban Islam benar-benar di Afrika, yaitu di Mesir ya. Mesir ini tuh dikenal sebagai pusat peradaban kuno ya. Zaman Firaun ya, siapa lagi ya. Sejarah panjang pusat kebudayaan, agama ya. Sebelum kedatangan Islam di Mesir ya, Mesir ini tuh hanya sebuah bagian dari Kekaisaran Romawi Timur ya, atau ya, lebih dikenal dengan Kekaisaran Bizantium ya. Pusat kekuasaan Mesir di Alexandria. Dalam masa tersebut Mesir itu udah lama dikuasai oleh bangsa-bangsa. Ada Yunani, Romawi, namun tetap mempertahankan kebudayaannya yang orisinal ya. Pada abad ke-7 ya, Mesir itu berada dalam pergolakan politik dan agama ya. Terutama antara gereja-gereja Kristen. Mereka tuh punya internal konflik, menguasai kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya. Akhirnya rakyat Mesir itu mulai kayak, ini orang dalam ngapain sih? Gue bingung, gue nggak tahu. Ya. Singkat cerita, penaklukan Mesir oleh para pasukan Muslim ya. Jadi masuknya Islam ke Mesir ini itu tuh pada tahun 639 Masehi. Ketika Muslim yang dipimpin oleh Amr bin Ash ya, dia itu menaklukkan Kekaisaran Bizantium ya, lemah akibat perpecahan internal dan tekanan dari luarnya ya. Pasukan Muslim itu memperoleh kemenangan di berbagai pertempuran sebelumnya seperti Ajunai, aduh gue lupa lagi namanya apa, Ajunadain ya, iya Ajunadain kalau nggak salah ya. Pada tahun segitu ya, pada tahun Ajunadain itu mereka mengalihkan fokus mereka kembali ke Mesir, wilayah penting bagi Bizantium ya. Ada pengepungan yang panjang. Akhirnya Amr bin Aish itu tuh kayak langsung memasuki Alexandria, memerangi Bizantium dan menang. Bizantium kalah di Mesir ya. Penaklukan ini itu bukan hanya sekedar penaklukan perang doang, tetapi juga perubahan besar dari wilayah Mesir ya. Setelah penaklukan yang dipimpin oleh Amr bin Ash ya, Amr bin Ash ini tuh mendirikan kota Fustat sebagai ibu kota Mesir ya. Kelak menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi Islam. Mesir mulai terintegrasi dalam dunia Islam. Terus proses islamisasinya itu berjalan secara perlahan, pelan-pelan dulu. Ada dari interaksi sosial ya, jalur perdagangan, dan yang paling pentingnya itu adalah jalur pernikahan ya. Mesir memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan perdagangannya ya. Seiring berjalannya waktu, Islam akhirnya menjadi agama yang sangat dominan di Mesir ya. Hampir sama kayak Indonesia ya. Indonesia itu berasal dari apa sih? Dari perdagangan ya. Pada masa Islam ya, ketika sudah didominasi oleh Islam ya, Mesir itu berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur ya. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Al-Azhar Kairo ya? Didirikan pada tahun 970 Masehi ya, menjadi salah satu lembaga pendidikan terkemuka hingga saat ini
ya. Al-Azhar ini bukan hanya terkenal di bidang pendidikan doang ya. Dia itu ilmu-ilmu lainnya bukan hanya ilmu agama doang ya. Dia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, kedokteran, arsitektur ya. Mesir juga mencatatkan prestasi besar ya yang dengan diawali dengan pembangunan masjid-masjid megah ya. Ada Masjid Amr bin Ash ya. Merupakan masjid pertama Mesir ya, keindahan arsitektur Islam yang menggabungkan elemen-elemen lokal dan Arab membentuk wajah baru Mesir yang terinspirasi dari agama dan budaya Islam. Ya. Mesir itu dalam cahaya Islam itu menunjukkan bagaimana peradaban kuno ya dapat bertransformasi menjadi bagian integral dari dunia Islam ya. Penaklukan Islam ya membuka jalan bagi perkembangan semua aspek ya, seni, ilmu pengetahuan, kebudayaan Islam dan sebagainya. Mesir itu bukan hanya menjadi pusat peradaban dunia Islam doang ya, tapi juga Mesir berhasil menjaga identitas lokalnya, identitas lokal di Afrikanya. Saat ini Mesir itu dianggap sebagai salah satu pusat peradaban Islam ya, yang dimana negara ini juga punya warisan negara yang sangat ketat ya, sejarahnya, budayanya, punya budaya sendiri ya. Kebudayaan Islam yang berkembang di Mesir itu tuh bukan hanya mempengaruhi dunia Arab ya, tetapi juga dunia Barat dan umat Islam di seluruh dunia ya. Sekarang itu kalau misalnya sebagai umat Islam yang tersebar di berbagai dunia, kita itu tujuannya bukan hanya ingin ke Saudi Arabia, bukan hanya umroh dan sebagainya. Kita kalau misalnya mau liburan, kalau misalnya ke Afrika, sudah berhasil mempunyai destinasi ingin ke Mesir, ya. Itu seberapa besar pengaruh Islam di Mesir, ya. Bahkan sekarang kalau misalnya kita dengerin kata Mesir, sekarang yang paling kita dengerin itu apa? Pasti orang-orangnya, ya. Kalau misalnya dari pesepak bola, ada Muhammad Salah, ada Omar Marmush. Dari seorang seniman penyanyi, ada Sherin, ya. Ini udah sangat kita dengar di di pendengaran kita. Ini udah sangat melokal budaya Mesir, ya. Karena mereka punya budaya sendiri dipengaruhi oleh budaya Islam yang sangat berpengaruh kepada perkembangan Islam di Afrika. Bagaimana menurut kalian? Kalian kalau liburan mau ke Mesir nggak? Kalau gue sih gue mau ya, karena kebetulan gue juga belum pernah ke Mesir. Ya, gue pengen banget ke Mesir. Gue pengen datang ke tanah lahirnya sosok Muhammad Salah. Gue pengen banget ke situ. Ya. Silahkan kalian komen di bawah, kalian mau dengar cerita tentang apa lagi di program 30 hari 30 kisah. Gue Muhammad Tasir ingin berpesan kepada kalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Hayton Production. Insya Allah selama beberapa hari ke depan lagi kita akan memberikan berbagai macam cerita tentang tokoh-tokoh, ya, cerita-cerita, pengalaman, tempat yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Ya, gue pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.